Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Andika, Sabtura Pertama, NPM 2414071045. Di sini saya selaku ketua kelompok sensor berat dengan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Emilia Sukti dengan NPM 2414071075. Perkenalkan, nama saya Eka Nirmala dengan NPM 2454071012. Saya Lanwi Duwaji Yusro dengan NPM 2414071009. Di sini kami akan mengerjakan dan menyelesaikan tugas sensor berat yang diampu oleh Dr. Maleli Telaung Bandung STP MSC. Selamat menyaksikan. Part 5 piece ini di jumper ke plus di breadboard. Di Gendi ini di jumper ke Gendi breadboard. Selanjutnya 4 di sini disambungkan ke sebelah sini untuk SDA. Yang A5-nya ini disambungkan ke sebelah sini untuk SCL. Selanjutnya di LCD terlebih dahulu. Gendi LCD disambungkan ke GND breadboard di jumper. VCC LCD disambungkan atau di jumper ke plus di breadboard. Selanjutnya SDA SDA LCD ini di jumper ke 4-nya di Arduino ini. Selanjutnya SCL di LCD ini di jumper ke A5 breadboard ini. Selanjutnya ke RTC terlebih dahulu. SCL RTC ini disambungkan ke A5 di breadboard di Arduino ini maksudnya. SDA RTC disambungkan ke A4 di Arduino atau breadboard ini. Selanjutnya VCC di RTC disambungkan ke plus di breadboard. Selanjutnya di gen di RTC di jumper ke breadboard sebelah sini. Gen di breadboard. Selanjutnya di MMC. Gen di MMC di jumper ke gen di breadboard. Selanjutnya VCC MMC disambungkan untuk di jumper ke plus breadboard. MISO di MMC di jumper ke pin 12 di Arduino. MOSI di MMC di jumper ke pin 11. SCK di MMC di jumper ke pin 13 di Arduino. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang buzzer. Kaki ground buzzer disambungkan ke ground di breadboard. Selanjutnya di kaki positifnya di jumper ke pin 7 sebelah sini. Selanjutnya LCD warna biru ini. Kaki ground LED disambungkan ke ground breadboard. Selanjutnya kaki positif LED ini disambungkan ke kaki emas resistor 220. Kaki sebelah sini resistor 220 ini di jumper ke pin 8 di Arduino. Selanjutnya LCD yang warna merah ini kaki ground LED disambungkan ke ground di breadboard. Selanjutnya yang positif disambungkan ke kaki emasnya resistor 220.
Selanjutnya kaki resistor yang sebelah sini di jumper ke pin 9. Selanjutnya untuk load cell X711 E plus ini, yang merah ini disambungkan ke E plus. Merah ke E plus, hitam E min, putih A plus, putih A min, hijau A plus. Selanjutnya di sebelah sini. Kaki gendi load cell X711 ini disambung ke gendi lagi. Selanjutnya yang VCC di jumper ke plusnya. Balik ke sini. Maksudnya. Sini yang plusnya, sini gendinya. Selanjutnya di pin 2 itu untuk SCK sebelah sini. Selanjutnya yang dot yang keluar jumper merah ini disambungkan ke pin 3. Terima kasih. Jadi, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tujuan kami dari kelompok 2 membuat sensor berat load cell HX711. Jadi, sensor load cell HX711 adalah modul penguat dan konverter analog ke digital yang digunakan untuk membaca dan mengelola sinyal berat dari load cell. Modul ini berfungsi memperkuat sinyal listrik yang sangat kecil hasil perubahan gaya atau beban pada load cell, kemudian mengubahnya menjadi data digital dengan resolusi tinggi sehingga dapat dibaca oleh microcontroller seperti Arduino atau ISP HX711. HX711 banyak digunakan pada sistem timbangan digital karena memiliki tingkat ketelitian tinggi, konsumsi daya rendah, dan rangkaian yang sederhana. Selanjutnya, sensor HX711 modul untuk load cell digunakan pada sistem penimbangan digital. Hasil pengukuran presisi, stabil, dan mudah digunakan. Tujuan kami membuat timbangan ini yaitu untuk timbangan bumbu masakan yang dapat diukur secara akurat dengan berat maksimal 530 gram. Dan untuk mempermudah proses penimbangan bumbu dengan tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dapat mengurangi kesalahan takaran. Alat ini juga dapat membantu menjaga konsistensi rasa masakan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kuliner skala kecil. Baik, di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang digunakan pada rangkaian modul load cell HX711. Yaitu yang pertama ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan dua titik atau sirkuit listrik. Selanjutnya, yang kedua ada breadboard atau papan rangkaian yang digunakan untuk membuat dan menguji partopin sirkuit elektronik sementara. Selanjutnya ada buzzer yang digunakan sebagai komponen elektronik untuk menghasilkan bunyi peringatan seperti multimeter atau alarm. Selanjutnya ada fungsi LCD liquid crystal display yang digunakan untuk menampilkan teks dan angka. Selanjutnya ada fungsi RTC real time clock digunakan untuk melacak waktu seperti detik, menit, jam, tanggal, bulan, tahun. Selanjutnya ada resistor 220
yang digunakan untuk membatasi arus pada rangkaian. Selanjutnya ada fungsi LED. LED berfungsi sebagai indikator penerangan. Selanjutnya ada MMC atau multimedia card yang digunakan untuk menyimpan data digital. Di dalamnya terdapat SD card. Selanjutnya ada Arduino Uno yang digunakan sebagai papan microcontroller. Selanjutnya ada modul load style yang digunakan untuk mengubah sinyal analog sangat kecil dari sensor berat. Ini HX711. Selanjutnya ada load cell 5 kilo yang digunakan untuk mengukur berat atau gaya hingga 5 kilo secara akurat. Dan yang terakhir ada USB yang digunakan sebagai media transfer data. Cukup. Baiklah, di sini kami akan merakit rangkaian sensor berat HX711. Yang pertama ada Arduino Uno. Yang kedua ada RTC. Yang ketiga ada MMC. Ini ada papan breadboard. Selanjutnya ada buzzer. Selanjutnya ada resistor 220. Selanjutnya ada LED merah dan biru. Selanjutnya ada kabel jumper male to male. Selanjutnya ada kabel jumper male to female. Baiklah. Pertama kita akan memasang kabel male to male-nya ke Arduino dulu. Pertama kita pasang ke GND. Yang kedua pasang ke 5V-nya. GND 5V. Selanjutnya pasang juga A4 dan A5-nya. A5 terlebih dahulu. Selanjutnya A4. Kalau sudah terpasang, selanjutnya Selanjutnya 5V plus. Selanjutnya GND ke GND. Selanjutnya 4 ini ke SDA, lalu SCL, A5 ke SCL. Siapkan dulu. Setelah Arduino terpasang, selanjutnya memasang LCD. LCD ini ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Kita pasang menggunakan male to male lagi, male to female. GND. VCC. SDA dan SCL. Selanjutnya GND ke GND. GND ke GND. VCC 5V
SDA ke-4, SCL ke-5. Sudah gen LCD terpasang, selanjutnya memasang MMC. MMC yang dipasang itu ada CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan GND. Pasang dulu terlebih dahulu satu. Selanjutnya pasang GND dulu, GND itu ke GND. Selanjutnya VCC ke 5V. VCC ke 5V. Selanjutnya CS. CS itu ke pin 13. CS pin 4. Selanjutnya SCK. SCK ke pin 13. Lalu pin 13. Selanjutnya pasang ke MISO ke pin 12. Selanjutnya MOSI ke pin 11. MMC sudah terpasang. Selanjutnya ke RTC-nya. RTC itu yang dipasang itu ada SCL, SCA, VCC, dan 5V. Selanjutnya GND itu GND. VCC itu 5V. SDA ke 4. Selanjutnya SCL ke 5. Pasang. Sudah itu, ini dia sensor load cell HX711. Kita pasang GND, DT, SCK, dan VCC.
Ya, presisi ke 5 V. Di 5 V. Selanjutnya GND to GND. Dot ke pin 2. Dot pin 3 maksudnya. SK pin 2. Selanjutnya dipasang LED. LED biru terlebih dahulu. Kaki negatifnya ini di ground. Selanjutnya dipasang resistor 220. Selanjutnya dipasang kabel mel-to-mel. LED biru ini ke pin 8. Ini LED merah, konsepnya sama seperti tadi. Tapi negatifnya ke ground. Ini dipasang resistor 220. Ini dipasang kabel mel-to-mel. Selanjutnya LED merah ini ke pin 9. Selanjutnya dipasang buzzernya. Konsep sama seperti LED tapi dia tidak menggunakan resistor. Negatif GND, negatif GND ke GND. Selanjutnya dipasang kabel jumper mel-to-melnya. Buzzer ini ke pin 7. Kita memasang USB-nya. USB-nya colokkan ke laptopnya. Jalankan program terlebih dahulu. Kita coba cek timbangannya. Apa buzzer sudah berbunyi atau belum? Nah, buzzer sudah terbukti berbunyi, rangkaian benar. Dan RTC sudah menyala, LED menyala, memori ini menyala, tersimpan di serial monitor di laptop. Arduino juga menyala. Dan dicoba lagi, berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintak pada aktivasi LCD dan sensor. Jadi yang pertama itu adalah include with yang berfungsi untuk komunikasi untuk I2C-nya. Lalu untuk yang kedua adalah liquid crystal untuk mengontrol LCD pada I2C. Lalu yang ketiga
untuk membaca waktu modul pada RTC. Lalu HX71 include HX7771 adalah liberal untuk sensor load cell HX77. Lalu liquid kristal I2C 0 kali 27 16,2 membuat objek LCD dengan alamat 0 kali 27 ukuran 16 kolom 2 baris. Lalu lock cell pin 1 dihubungkan ke pin 1 pin 3 pada Arduino. Lalu load scale SCK pin 2 yaitu dihubungkan ke pin 2 pada Arduino. Lalu HX 71 scale itu membuat objek lock cell pada HX 711 dan port kalibrator factory yang berfungsi untuk angka kalibrasi supaya hasil pengukuran muncul dalam bentuk gram. Lalu port stop memulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600. Lalu pin pada LED adalah untuk mengatur LED sebagai output dan pastikan buzzer dalam keadaan mati. Lalu bagian tintak LCD ini adalah inisiasi LCD. Lalu untuk LCD print test LCD OK itu untuk menampilkan tulisan LCD pada LCD ditampilkan dalam waktu 1500 detik. LCD clear adalah untuk menunggu atau bersihnya layar. Dan scale begin lock cell pin lock scale SK pin yaitu memulai komunikasi dengan HX711. Dan LCD print test sensor adalah tampilan pesan teks sensor pada I2C. Delay 1000 menunjukkan tunggu 1 detik. Dan LCD clear adalah bersihnya layar pada LCD. Dan IRT begin dan LCD print RTC error dan sampai will yang bertujuan untuk mengirim pesan ke LCD jika RTC tidak bekerja atau tidak terbaca. Dan RTC net team yang berfungsi untuk set waktu RTC sesuai waktu komputer saat diupload. Dan float berat cell get unit 5 yaitu berfungsi untuk membaca berat dihitung rata-rata sampai 5 kali. Dan tim now adalah ambil waktu saat ini atau seperti jam, menit, dan detik. Dan serial seperti serial print berat itu cetak ke komputer seperti berat, gram, waktu, dan delay 500 detik sebelum loop diulang kembali. Baiklah, di sini kami akan melakukan uji aktivasi alat ukur LCD
apakah alat ukur bekerja atau tidak menggunakan LCD dan sensor. Yang pertama, dicolokkan terlebih dahulu kabel di Arduino-nya ini. LCD sudah menyala. Selanjutnya, kami menggunakan pasir sebagai objeknya untuk menimbang sensornya. Langsung saja kita timbang sensornya. Alat objeknya maksudnya. Nah, alat ukur sensornya sudah berjalan. Membuatkan program uji aktivasi RTC dan MMC. Jadi yang pertama itu include wire, yaitu komunikasi I2C, lalu include liquid crystal untuk mengontrol LCD pada I2C. Lalu include RTC untuk membaca waktu dari RTC. Lalu include HX7771 fungsi untuk sensor load cell HX711. Lalu include SD, yaitu librar untuk SD card atau MMC. Lalu port situp, yaitu memulai komunikasi serial seperti pin pada LED merah dan hijau, yaitu sebagai output dan input. Lalu pada scale begin load scale pin SEK pin, yaitu memulainya HX711. Lalu scale set kalibrator Victor, yaitu set kalibrasi pada load scale-nya agar angka pada LCD-nya keluar. Terus LCD print, yaitu berfungsi untuk menunjukkan tulisan tes sensor pada LCD. Lalu delay 1000, yaitu delay dalam 1 detik. RTC begin berfungsi untuk cek RTC terhubung atau tidaknya. Dan LCD print RTC error ini berfungsi untuk menunjukkan atau menimbulkan LCD jika RTC tidak terpasangkan. Lalu di LCD print RTC oke, itu konfirmasi bahwa RTC itu berhasil. Lalu LCD print tes MMC itu untuk menampilkan tes MMC pada LCD dalam delay 500. Dan if SD begin SCS itu berfungsi untuk mengecek SD card terdeteksi tidak. Lalu LCD print itu membuktikan atau menunjukkan MMC error atau tidaknya. Lalu float berat scale gate unit 5, yaitu membaca berat di rata-rata 5 kali.
dan DEC tim no RTC no, yaitu berfungsi untuk menunjukkan waktu sekarang pada RTC. Serial print data tersimpan yang berfungsi untuk menunjukkan data tersimpan pada serial monitor. Dan serial print gagal menyimpan MMC, itu berfungsi jika MMC tidak menyimpan data. Sudah, sudah, matikan. Sudah, semua. Selanjutnya, di sini kami akan melakukan uji aktivasi alat ukur FTC dan MMC. Apakah alat ukur bekerja atau tidak? Kami kembali menggunakan pasir sebagai objeknya. Selanjutnya, kami akan menyolokkan kabel Arduino ini ke laptopnya. Ya, LCD sudah menyala. Selanjutnya, objek pasir ini kami timbang. Untuk di LCD-nya, jamnya atau RTC-nya menunjukkan real time sekarang. Jam 11.25 24 detik. Selanjutnya, untuk di MMC-nya, kami akan menunjukkannya data tersimpan sesuai jam sekarang sama di seperti RTC. Baik, di sini saya akan melakukan proses kalibrasi dengan 50 sampel 3 kali pengulangan. Yaitu sampel yang pertama dengan berat 30 gram dan hasil 30,72. Lalu pengulangan yang kedua dengan masih berat yang sama 30 dengan hasil 30,84. Selanjutnya yang ketiga dengan berat 40 gram dengan hasil 40,79. Jadi lanjut pada sampel kedua dengan berat 50 gram dan mendapat hasil 50,95. Lanjut pada pengulangan kedua masih sama dengan berat 50 gram dan mendapat hasil 50,79. Dan yang terakhir sampel pengulangan ketiga dengan berat 60 gram dan mendapat hasil 70,11. Lanjut pada sampel ketiga dengan berat 70 dan mendapat hasil 70,24. Selanjutnya pengulangan kedua dengan berat masih sama 70 dan mendapat hasil 70,09. Lanjut yang terakhir dengan berat 70 gram dan mendapat hasil 90,77.
Jadi teman-teman, ini kita akan melihat file dari SD card yang berasal dari eMMC teman-teman ya. Ketika kita sudah mengukur berat pasir, kita akan mendapatkan hasil yang akan disimpan di dalam eMMC lalu di SD card. Baik, selanjutnya yaitu data kalibrasi sensor dari kelompok 2. Kita menggunakan sampel 50 dengan pengolahan sensor HX711 itu dengan pengolahan pertama 70,47, pengolahan 2 40,84, 3 40,79 dengan rata-rata rumus average B5 dibagi D5. Begitupun rumus rata-rata selanjutnya dari 50 sampel. Yang kedua, tabel kedua itu pengulangan kalibrator dengan sampel 1 sampai 50 sampel. Dengan pengulangan kalibrator itu 3 kali pengulangan dengan berat terberat itu 530. Dengan berat yang ketiga 450. Dengan berat pertama, sampel pertama rata-ratanya itu 3,3 dengan rumus H5J5. Begitupun dengan rumus rata-rata dari sampel 50. Setelah itu insert, kita pilih untuk tabel grafik. Setelah itu kita ubah slide datanya, kita klik. Setelah itu kita ubah series namanya itu data kalibrasi sensor berat. Setelah itu untuk series data ke X itu menggunakan rumus rata-rata dengan data rata-rata dari pengulangan kalibrator sensor dengan sampel 1 sampai sampel ke 50. Setelah itu untuk series data Y itu kita menggunakan pengulangan sensor HX77. Data rata-ratanya dari 1 sampai 50. Setelah itu kita hapus. Dan oke, kita mendapatkan data kalibrasi sensor berat. Nah, kita hilangin saja legendanya. Setelah itu kita klik bagian tengah dari titik-titik tersebut. Setelah itu kita ambil range line, kita pilih linear. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita klik display equation on card. Setelah itu display R squared value on card. Setelah itu data akan muncul di grafik tersebut. Kita paskan dulu agar hasil tersebut terlihat dengan jelas. Jadi Y sama dengan 0,9988x tambah 0,5018 dengan R kuadrat 0,9988. SD card itu membaca atau nulis file. Dan yang ke ini adalah include liquid crystal I2C.
yaitu untuk mengontrol LCD 16 kali via 2I2C. Lalu include RTC itu untuk mengontrol RTC agar jam dan tanggal sama dengan jam waktu sekarang. Lalu include SPI itu komunikasi SPI yang dipakai oleh SD card. Lalu include HX711 yaitu modul yang kita pakai adalah modul HX711 untuk lock cell atau sensor berat. Define LED merah menunjukkan bahwa LED merah berada di pin 8 di Arduino. Lalu define LED hijau 9 menunjukkan bahwa LED hijau berada di pin 9 pada Arduino. Lalu define SD card 4 menunjukkan bahwa di Arduino SD card berada di pin 4 dan CS. Lalu code is 10 lock cell pin 3. Berarti lock cell berada di DT dan di Arduino-nya berada di D3. Lalu yang bawahnya adalah lock cell STK pin 2 yang berarti di HX711-nya STK, lalu di pin 2-nya di Arduino. Lalu kalibrasi faktor ini tidak dipakai karena ini kode lama. Kita akan menggunakan rumus yang di bawah. Lalu float Y berat final yang akan ditampilkan di LCD disimpan di SD card, lalu dipakai LED dan buzzer. Lalu float skala dan float offset adalah salinan dari M dan B. Lalu float M dan B adalah rumus yang akan digunakan nanti. Lalu void kalibrasi baru ini LCD clear, LCD pre kalibrasi baru itu akan menampilkan pada saat USB dipasangkan ke laptop, maka awal yang akan muncul adalah kalibrasi ready, mulai kalibrasi baru dan kosongan lock cell, tekan enter. Lalu taruh 200 gram dan taruh 200 lalu enter, itu fungsi akan muncul di LCD muncul di LCD. Lalu di sini kita akan menghitung menggunakan rumus matematika dengan float W sama dengan 0 dan float W1 sama dengan 198,0. Lalu ini kita menggunakan rumus gradient, yaitu M sama dengan 198,0 dikurangin WO 0 lalu dibagi dengan ADC 1 dikurang dengan ADC 0. Lalu untuk B-nya atau berat keluarnya WO dikurang M dikali ADC 0. Lalu ketika kita melakukan kalibrasi
dan sudah melakukan penghitungan menggunakan rumus yang di atas tadi, maka program akan memerintahkan effort put M, yaitu untuk menyimpan kalibrasi agar tidak hilang walaupun laptop mati. Dan ini untuk perintah buzzer atau logika pada buzzer. Ini adalah perintahnya, buzzer high dan buzzer low selama 300 milidetik. Lalu di bawah ini adalah pin mode yang digunakan. Seperti pin mode buzzer ke output, pin mode LED merah ke output, LED hijau ke output, dan digital with buzzer ke low. Lalu di LCD akan menampilkan yaitu nama kelompok dalam waktu per detik, dalam waktu delay 1500 milidetik. Dan kembali lagi menggunakan perintah from, yaitu berfungsi untuk menyimpan data agar tidak hilang walaupun laptop dimatikan. Lalu akan menampilkan serial print. Ini kita akan ditampilkan ketika LCD menyala. Ketika kita ingin melanjutkan kalibrasi, kita harus mengetik malas karena itu perintah utamanya. Lalu ketika kita ingin mengulangi kalibrasi agar lebih akurat atau mau bikin keakuratan baru, yaitu ketik apa saja di serial monitor. Lalu menggunakan skala M dan offset B. Jadi maksudnya itu adalah skala ini adalah keseluruhan, offset adalah berat yang keluar. Dan LCD akan menampilkan jam, waktu, berat, dan gram. Dan no minute, less minute, dan less minute, no minute ini berfungsi untuk ketika kalibrasi sudah dimulai dan beban ditaruhkan di log cell, maka MMC akan menyimpan dalam waktu 1 menit atau menyimpan SD card dalam per menit. Data yang akan muncul di MMC yaitu data file SD card open, yaitu data akan dikirimkan ke file yang bernama uji.txt. Lalu dalam file tersebut ada waktu, berat, G dan gram. Dan langsung tertulis di serial monitor data tersimpan ke SD card. Dan ini adalah logika LED dan buzzer. Ketika mempunyai beban atau tidak mempunyai beban, LED hijau dan merah akan hidup. Dan ketika beban sudah ada di log cell atau di timbangan, maka buzzer akan berbunyi. Dan delay 200 milidetik. Dan akan kembali lagi ke program yang pertama. Jadi di sini saya akan melakukan proses validasi dengan 30 sampel 3 kali pengulangan. Yang pertama yaitu dengan berat 30 gram dengan hasil 28,3. Yang kedua masih sama dengan 30 gram dan mendapatkan hasil 28,82.
Selanjutnya yang ketiga dengan berat 40 gram dan mendapat hasil 39,71. Selanjutnya dengan sampel kedua dengan kita menggunakan berat 40 gram dan mendapat hasil 38,81. Selanjutnya yang kedua masih sama, kita menggunakan berat 40 dan mendapat hasil 39,62. Dan yang terakhir kita menggunakan berat 50 dan mendapat hasil 59,19. Baik, di sini merupakan data validasi dari sensor HX711 dari kelompok 2. Di sini kita menggunakan sampel 1 sampai 30 dengan pengolahan sensor HX71 itu 1 sampai 3 kali pengulangan. Setelah itu, data yang pertama kita menghasilkan data 28,3 dengan pengulangan kedua 28,82 dengan pengulangan 3 yaitu 39,71. Setelah itu rata-rata kita menghasilkan 32,3 dengan rumus average B5 dibagi D5. Begitupun seterusnya dari 30 sampel yang kita gunakan rumus rata-ratanya sama. Setelah itu sampel yang kedua itu menggunakan 1 sampai 30 sampel. Dengan sampel yang terakhir itu 320 yang paling besar. Setelah itu pengolahan kalibrator kita 3 kali pengulangan dengan berat yang sama yaitu 320 dengan rata-rata sampel pertama yaitu 33,3 dengan rumus average L5 dikali 5. Nah, setelah itu dari 30 sampel itu untuk rumus rata-ratanya kita menggunakan rumus yang sama. Setelah itu untuk tabel kita klik insert cards, kita pilih yang seperti ini untuk tabel. Setelah itu kita sisihkan, lalu kita klik sel data, kita masukkan dengan AD data dengan series nama itu data validasi sensor HX711. Kita ketik dengan huruf kapital semua. Setelah itu untuk data yang X itu kita menggunakan rata-rata dari pengulangan kalibrator dengan sampel 1 sampai 30. Kita blok. Setelah itu untuk
series data yang Y itu menggunakan rata-rata dari data sensor dari sampel 1 sampai 30. Setelah itu data tersebut akan menunjukkan grafik. Nah, di sini grafik tersebut kita klik kanan, lalu kita pilih data, kita klik tengah, klik bagian sensornya, bagian grafiknya itu kita pilih linear, lalu kita pilih display equation on card. Setelah itu kita pilih atau cek yang kita titik klik itu display as equation value on card. Lalu data Y dan R akan muncul di tabel grafik tersebut. Kita posisikan agar nilai Y dan R kuadrat terlihat. Ini jauh berada di pin 9. Lalu debit SD card CS 4 bertujuan bahwa SD card berada di CS pin 4. Lalu cost in log cell dot pin 3 yaitu bahwa log cell berada di DT di pin 3. Lalu cost in log cell SCK pin 2 bahwa log scale berada di pin STK dan di pin 2. Ini adalah fluid berat, itu berat mentahan hasil perhitungan. Lalu float and arm berat hasil koreksi. Lalu float Y adalah berat final yang ditampilkan pada LCD. Float skala adalah hasil pengukuran atau berat secara keseluruhan. Lalu float offset adalah berat yang dikeluarkan. Lalu float M adalah skala dalam kalibrasi. Lalu float B adalah offset atau titik luar dan dalam titik nol. HX 77 cell adalah berfungsi untuk membaca data pada HX 711. Lalu liquid kristal I2C 0x27,16,2 adalah bahwa alamat I2C berada di 0x27. Lalu data file itu file dalam SD card atau penyimpanan dalam SD card. RTC DS3231 RTC adalah jam yang akan ditampilkan pada LCD. Jadi ini adalah fluid kalibrasi baru adalah perintah yang akan ditimbulkan ketika kita menekan enter
Dan awal ketika kita menghidupkan di sini, kita akan menimbulkan kalibrasi ready. Lalu di situ ada perintah mode kalibrasi baru, yaitu kosong scale, tekan enter itu untuk menghitung kembali kalibrasi untuk mengukur keakuratan log cell. Lalu M sama dengan W1 dikurang W0 per ADC 1 min ADC CO. Itu adalah rumus yang berarti adalah W0 sama dengan 0 gram. Sedangkan W1 sama dengan 198,0. Jadi rumus matematikanya adalah 198 dikurang 0 dibagi ADC 1 dikurang ADC 0. Lalu akan menghasilkan berat M. Lalu inform get 0,m dan inform got 10 B adalah untuk menyimpan data secara permanen untuk bagian berat, dan serial print ketik malas untuk skip kalibrasi, dan di bawahnya itu untuk memberi perintah ulang kepada program. Ketika kita mengetik malas, kita akan menyekip kalibrasi, dan ketika kita mengetik apapun kecuali malas, kita akan mengulangi kalibrasi dan akan mengulangi dasar matematika dari M dan W1. Dan ini adalah rumus yang terdapat pada kalibrasi. Yang keduanya itu 0,998 dengan NA sama dengan berat dikurang 0,5018 per 0,9981 dengan if NA lebih kecil dari 0, NA sama dengan 0, Y sama dengan N. Ini menggunakan persamaan berat dikurang 0,5018 dibagi dengan 0,9988. Lalu di dalam serial monitor akan menampilkan Baik, di sini saya akan menjelaskan program uji kinerja diulas cara kerjanya. Jadi, kami akan melakukan uji kinerja selama 16 jam dengan 8 kali pengulangan atau 8 kali rujukan dalam setiap pengulangannya. Dilakukan selama 2 jam. Dan alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama itu pasir, dan kedua itu HX 711 dan timbangan digital sebagai kabelator, terus laptop dan rangkaian. Dan di sini kami akan menimbang atau objeknya adalah pasir
dengan berat 40 gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram, 275 gram, 550 gram. Dan untuk konsepnya sendiri, kami melakukan uji kinerja selama 16 jam dengan catatan setiap 2 jam sekali mengganti berat pasirnya. Seterusnya ini telah dilakukan sampai 16 jam yang akan datang. Kami mengaktifkan serial monitor agar kami bisa tahu data berat pasir yang kami timbang dan waktunya berjalan. Baik, di sini kita akan melakukan uji kinerja pada sampel yang pertama dengan alat sampel kita pasir, dan kita akan menimbang dulu dengan 40 gram. Dengan hasil 39,5 gram. Dan di sini kita akan melakukan uji kinerja 2 jam pada sampel yang pertama. Baik, di sini kita akan melakukan sampel yang kedua pada uji kinerja dengan sampel 50 gram ya teman-teman. Dengan hasil 49,3 pada sensor. Baik, di sini adalah data hasil uji kinerja dari sensor HX711 dari kelompok 2. Di sini data pertama itu ada waktu rujukan sensor, kalibrator, error, dan absolute. Untuk data error itu menghasilkan 0,49 dari E3 dikurang D3. Kita coba ketik ulang. E3 dikurang D3 menghasilkan 0,45. Jadi untuk error itu dari data seterusnya sama, dan rumus absolut itu dirumuskan absolut E dikurang D3. Kita coba hapus dan masukkan lagi rumusnya, ABS kurung E3 dikurang dengan D3 menghasilkan 0,49 absolut. Begitupun seterusnya dari data uji kinerja dari rujukan 1 maupun sampai 8, rumus absolut sama. Setelah itu terdapat rujukan itu 1 sampai 8
dengan nilai rujukan itu 40 sampai 550. Dengan error itu rumusnya average G3 dibagi G 122 dibagi G3. Setelah itu data itu terdiri dari data absolute. Nilai error itu kita gunakan data absolute, dan nilai rujukan pertama itu 40. Baik, kita akan masukkan rumusnya kembali. Average kurung nilai absolute waktu pertama dibagi dengan nilai absolute kedua, dan seterusnya. Ini nilai absolute yang rujukan pertama kita blok sampai rujukan pertama selesai. Lalu kita bagi dengan nilai rujukan pertama, menghasilkan nilai 0,00803125. Nah, rumus error ini kita gunakan juga dari rujukan 2 sampai 8. Dengan rumus rata-rata kita gunakan average K3 dibagi K10 itu dari nilai error 1 sampai nilai error 8 untuk rata-rata error. Baik, kita akan ketik ulang. Sama dengan average buka kurung rujukan pertama kita blok sampai rujukan ke-8, kita enter, menghasilkan nilai 0,086583535. Setelah itu nilai keakurasian. Di sini rumusnya itu 1 dikurang K3 dikali 100, karena keakurasian itu kan persen, sehingga dikali dengan 100. Oke, kita ketik ulang apakah rumus tersebut bisa digunakan. Jadi buka kurung 1 dikurang K3 itu data error rujukan pertama, kita kali dengan 100, kita enter, menghasilkan nilai 99,196875. Rumus ini kita gunakan dengan rujukan kedua sampai ke-8, sehingga rata-ratanya kita menggunakan rumus average L3 dikali L10. Ini dari rujukan pertama sampai ke-8 keakurasian digunakan. Jadi rumusnya average buka kurung, kita blok semua keakurasian dari rujukan pertama sampai 8, sehingga kita enter, menghasilkan nilai 99,13414648. Setelah itu nilai ketidakakurasian itu kan satuannya persen, kita kalikan dengan 100. Jadi K3 dikali 100. K3 itu adalah nilai error. Jadi di rujukan pertama kita gunakan K. Oke, kita ketik ulang. Sama dengan K3 itu adalah nilai error rujukan pertama dikali 100, di enter, akan menghasilkan nilai 0,803125. Di sini nilai
ketidakakurasian kita gunakan rujukan 2 hingga rujukan 8. Setelah itu, keakurasian alat ukur, kesimpulannya kita mendapatkan hasil keakurasian dan untuk rata-rata keakurasian itu kita gunakan rumus average M3 dikali M10 sama dengan 0,86583252. Itu M3 sama M10 adalah nilai dari ketidakakurasian dari rujukan 1 hingga 8 kita blok dan menghasilkan nilai tersebut. Dan kesimpulannya itu keakurasian alat ukur itu 99,13. Sedangkan keakurasian alat ukur itu adalah 0,87. Karena ini saya bulatkan. Kalau tidak saya bulatkan, itu nilainya adalah dari nilai rata-rata ketidakakurasian yang telah kita hitung. Untuk 0,865583252. Oke, sini kita ubah saja menjadi nilai tersebut 0,565. Setelah itu tabel kedua itu ada waktu, rujukan, sensor, kalibrator, dan kecepatan pengukuran dengan satuan detik dan nilai standar deviasi. Nah, di sini standar deviasi yang di Excel itu rumusnya STDEF.P. Nah, setelah itu ada nilai sensor, nilai kalibrator, dan kecepatan pengukuran detik. Di sini nilai deviasi itu kita ketik ulang sama dengan STDE FP buka kurung kecepatan pertama kita blok kita blok itu maksudnya nilai T ketiga adalah nilai dari nilai kecepatan dari rujukan yang pertama dan kita blok hingga nilai kecepatan di rujukan pertama itu selesai. Kita enter, menghasilkan nilai 0,118761549 dan begitupun nilai standar deviasi dari rujukan kedua sampai rujukan ke-8 menggunakan rumus yang sama.
Setelah itu di sini terdapat rujukan 1 sampai 8 dengan nilai rujukan itu 40 sampai 550. Nah, untuk rumus kelihatan itu average T3 dibagi T12. T122. Nah, di sini average kita ketik ulang rumus tersebut apakah berfungsi atau tidak. Average buka kurung T3 kita blok T di bawahnya sampai T dari rujukan pertama itu selesai. T tersebut adalah kecepatan pengukuran dalam satuan detik dan menghasilkan 1,329166667. Begitupun rumus kecepatan pengukuran dari rujukan 2 maupun rujukan 8. Nah, untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Kita ketik average buka kurung, kita blok nilai dari kecepatan pengukuran per detik dari rujukan 1 sampai rujukan 8 dan kita enter menghasilkan nilai 1,167 30 20 83. Setelah itu kesimpulannya, jadi kecepatan alat ukur adalah 1,67 30 20 83 dengan kecepatan rata-rata dari rujukan 1 hingga rujukan 8. Setelah itu respons sistem itu 14,2325 dan nilai standar deviasi alat kita menggunakan rumus average U dibagi U962. Ini nilai rata-rata dari nilai standar deviasi alat dari rujukan 1 dan rujukan 8. Setelah itu terdapat tabel ketiga, yaitu di sini ada waktu, rujukan, sensor, kalibrator, absolut, relatif, rata, standar deviasi, reliabilitas, dan stabilitas. Di sini nilai relatif itu average A G itu adalah nilai dan dengan nilai absolut dengan rumus yang sama seperti tadi, absolut AF3 dikurang AE3 dengan RE rata-rata E itu average AG3 AG12 itu maksudnya nilai absolut dari rujukan pertama, dan standar deviasi dengan rumus yang sama yaitu STDEF P dengan nilai absolut. Terus relatif itu dari di sini reliabilitas ada Corel itu dari nilai sensor yang kita gunakan, dan kita
bagi dengan nilai kalibrator dari rujukan pertama. Hingga rujukan pertama selesai, yaitu rujukan kita blok dengan rujukan terakhir. Dan reliabilitas itu setelah itu untuk tabel untuk nilai reliabilitas itu yang kita dapat adalah 0,9399. Nah, di sini kita akan membuat tabel. Kita klik insert, card, terus kita pilih tabel yang seperti ini. Kita klik sel data buat ngubah, kita edit, nah ini adalah hasil setelah kita edit grafiknya dengan diisi nilai sensor 1, dari tabel tersebut. Terus terdapat nilai sensor 8 hingga rujukan ke-8. Seperti tabel berikut. Di tabel menunjukkan nilai rujukan sensor 1, rujukan 1, nilai sensor 2, rujukan 2, dan seterusnya. Untuk tabel itu kita klik insert tabel tersebut dan akan menghasilkan tabel berikut. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 2 tentang sensor HX711 yaitu sensor HX711 merupakan modul penguat sinyal dan konverter analog ke digital atau ADC yang dirancang khusus untuk membaca sinyal dari load cell. Modul ini mampu memperkuat sinyal tegangan yang sangat kecil sehingga dapat dibaca oleh microcontroller dengan tingkat ketelitian yang tinggi dengan resolusi sekitar 24-28 bit. HX711 sangat cocok digunakan pada sistem pengukuran berat seperti timbangan digital dan banyak diterapkan dalam bidang pertanian, penelitian, serta aplikasi ilmiah lainnya. Selain itu, HX711 mudah diintegrasikan dengan microcontroller seperti
Arduino karena hanya membutuhkan dua pin komunikasi digital, yaitu DT dan SCK. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengerjaan tugas besar, dapat disimpulkan bahwa sensor HX711 merupakan modul yang andal dan akurat untuk pengukuran berat. Sensor ini memiliki tingkat presisi tinggi serta mudah digunakan, sehingga sangat sesuai untuk memerlukan pembelajaran maupun aplikasi sederhana di bidang instrumentasi. Selanjutnya ada kritik. Selama proses pengerjaan tugas besar, kelompok kami mengalami beberapa kendala seperti kesalahan pada penulisan program dan ketidaksesuaian hasil pembacaan berat. Kesalahan tersebut umumnya disebabkan oleh kurang telitinya pengkabelan dan proses kalibrasi sensor. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui diskusi kelompok dan percobaan yang dilakukan secara berulang. Selanjutnya saran dari kelompok kami yaitu kami berharap tugas besar instrumentasi ini dapat terus dikembangkan sebagai media pembelajaran yang menarik dan aplikatif, sehingga selain itu diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami proses kerja sensor serta penerapannya dalam kehidupan nyata, sehingga hasil pembelajaran ini menjadi lebih optimal.